Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumanti Umar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mau menyampaikan tanggapan saya atau pandangan saya setelah membaca novel Laskar Pelangi. Sebelum saya menyampaikan tanggapan saya, di sini saya akan menjelaskan dulu identitas dari buku Laskar Pelangi. Yang pertama, judul adalah Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, tahun terbit 2005, penerbit Benteng Pustaka Yogyakarta. Sinopsis cerita, novel yang ditulis Andrea Hirata ini berkisahkan 10 orang anak yang tinggal di Belitung Timur, Desa Gantung, Kabupaten Gantung. Kisah ini awalnya dimulai karena Depdikbud yang akan membubarkan sekolah Muhammadiyah yang terancam akan dibubarkan jika tidak memiliki 10 murid. Saat itu kepala sekolah Pak Harfam mengumumkan jika jumlah muridnya tidak mencapai 10 orang, maka Depdikbud akan membubarkan sekolah tersebut. Namun tak lama setelah Pak Harfam mengumumkan hal tersebut, maka datang Harun dan ibunya yang hendak mendaftarkan dirinya di sekolah Muhammadiyah tersebut. Kisah Laskar Pelangi dari sini muncul ketika Bu Muslimah yang akrab disapa Bu Mus yang memberi nama mereka Laskar Pelangi. Laskar ini tidak hanya menceritakan mengenai Borek yang ceroboh, Kucai yang protes, Mahar yang diam-diam memiliki bakat yang menakutkan, Ikal yang mengalami peristiwa jatuh cinta, dan Lintang yang pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Nama yang diberikan Bu Mus dikarenakan pada murid yang jumlahnya hanya 10 orang ini memiliki semangat yang sangat luar biasa. Buktinya, hal itu ditunjukkan dengan kecerdasan Lintang yang mampu mengalahkan Dr. Zulfikar yang terkenal memiliki otak dan jabatan yang tinggi di PN. Kemudian kemenangan yang diraih oleh Mahar pada acara Karnaval 17 Agustus. Kisah Laskar Pelangi ini tidak hanya menceritakan mengenai kisah mereka dengan lingkup sekolah saja, melainkan kisah ini sangat berlaku mulai dari kisah kematian ayah Lintang yang tidak dengan sengaja memaksa Lintang yang dijuluki Aiten kecil itu dipaksa untuk putus sekolah. Dan tak lama kisah haru disusul oleh Ikal yang melanjutkan sekolah di kampung halamannya, Kampung Belitung. Latar, di sini ada 3 latar. Yang pertama, latar tempat. Tempatnya berada di Kampung Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan, di sekolah dasar Muhammadiyah, di bawah pohon dan di dalam gua. Suasananya ada sedih, senang, dan cemas. Sedih, salah satu penggalan cerita yang menggambarkan suasana sedih adalah saat Ikal, teman-temannya, dan Bu Muslimah terpisah dari Lintang yang memutuskan berhenti sekolah karena harus mengurusi keluarga yang ditinggal mati oleh ayahnya. Suasana senang saat tim cerdas cermat SD Muhammadiyah berhasil memenangkan pertandingan. Yang ketiga, latar budaya. Novel ini menggunakan budaya Indonesia, yaitu Melayu Belitung yang menonjol. Penokohan. Yang pertama, Ikal. Ikal adalah tokoh pertama protagonis yang memiliki tekad kuat terlebih bila menginginkan sesuatu. 2. Lintang. Lintang digambarkan sebagai tokoh yang rajin, siswa yang tak pernah bolos meski jarak rumah dan sekolahnya jauh. Karakter yang menonjol terkait Lintang yaitu dengan kejeniusannya. Ketiga, Mahar. Mahar merupakan anggota Laskar Pelangi yang memiliki kecerdasan dalam bidang seni. 4. Kucai. Kucai merupakan ketua kelas. Kucai digambarkan memiliki masalah penglihatan, yakni menderita myopia atau rabun jauh, memiliki otak yang kurang encer,
Kucai memiliki relasi dan hubungan yang sangat luas sehingga menyebabkannya banyak tahu informasi di sekelilingnya. 5. Sahdan. Sahdan digambarkan sebagai tokoh yang memiliki pembawaan ceria, bertubuh kecil serta tak mudah putus asa. Di kelompok Laskar Pelangi, Sahdan selalu menjadi pecundang. 6. Borek. Ria besar maniak otot. Riak besar maniak otot. Borek selalu menjaga citranya sebagai laki-laki maco. 7. Akyong. Sifatnya begitu polos dan selalu mempercayai apa yang dikatakan Mahar. 8. Trapani. Trapani sosok yang tampan, rapi, perfeksionis, lumayan pintar, bicara seperlunya, santun, sangat berbakti kepada orang tua dan manja. 9. Harun. Sifatnya santun, pendiam, dan murah senyum. 10. Sahara. Sahara merupakan satu-satunya anggota perempuan dalam kelompok Laskar Pelangi. Dia memiliki badan ramping dan mengenakan jilbab dalam kesehariannya. Sifat utama Sahara yakni sangat penuh kehati-hatian dan keras kepala. Yang selanjutnya, alur. Alur yang dipakai dalam novel ini adalah alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawan bersekolah sampai mereka semuanya beranjak dewasa. Meskipun begitu, banyak cerita yang masih menjadi misteri, dan misteri tersebut berada pada novel, sequel, tetralogi Laskar Pelangi lainnya. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama, yakni tokoh Ikal yang menjadi pelaku utama. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama, personifikasi. Contoh kalimatnya adalah gairah segar di sekolah kami yang mulai kehabisan nafas, mengap-mengap melawan paradigma metalisme sistem pendidikan zaman baru. 2. Ungkapan rendah hati. Agak ragu-ragu, canggung, dan kurang yakin, sehingga sering sekali salah. Lalu Lintang membetulkan jawabanku dengan sangat konstruktif, penuh rasa akrab persahabatan. Lintang adalah seorang yang cerdas dan rendah hati. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam novel ini adalah semangat juang yang tak pernah menyerah untuk terus menuntut ilmu. Banyak sekali pembelajarannya. Kekurangan dalam novel ini adalah penggunaan bahasa yang beragam membuat novel Laskar Pelangi sangat unik. Di sisi lain, bahasa yang beragam juga sangat sulit untuk dipahami sang pembaca. Pandangan saya setelah membaca novel itu adalah dapat dilihat novel ini menyajikan karakter tokoh dan memberikan tanggapan positif terhadap pentingnya ilmu, persahabatan, dan tekad dalam mencapai tujuan. Novel ini dapat menginspirasikan dan memotivasi setiap orang yang mengejar impiannya. Pesan untuk kita semua, walaupun diterpa kemiskinan, fasilitas yang kurang bagus, tapi itu semua tidak bisa menjadi suatu alasan anak-anak tersebut untuk menjadi orang-orang yang sukses atau menjadi orang yang berhasil. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.